Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah bertemu lagi dalam acara Semantri Podcast ya, yang lagi hits-hitsnya. Bersama saya Ibu Dini Saini Effendi dan rekan saya Ibu Diah Marantika. Diah Marantika. Yeay. Ya. Hari ini sebetulnya macam tahu bulat ya, dadakan. Tapi karena ini podcast yang luar biasa bergengsi dan satu-satunya yang ada di sekolah ini ya Bu Diah ya. Banget ya. Jadi kita menyediakan waktu khusus ya untuk sangat. Karena kan kalau kita duo ya. Duo bisa terpisahkan kita soalnya. duet maut. Saking duet mautnya, sebelum masuk ke kita mau ngobrol apa nanti? Bingung sebenarnya nih. Saking duet mautnya, siswa sampai hari ini bingung membedakan mana Bu Dini dengan Bu Dini. Mana Bu Dini dengan Bu Diah. Terakhir banget saya punya pengalaman, sebelum apa-apa saya ngobrol dulu, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Harusnya dia tulis nama saya Bu Dini, tapi di situ dia tulis jadi begini Bu Diah katanya. Belum apa-apa dia tulis Bu Diah. Aduh. Ya karena keterbatasan ya, kita kan baru pandemi. Jadi masih dimaklumi lah. Karena memang tidak bisa bertemu setiap hari, jadi mungkin siswanya juga ada yang lupa inget gitu nama guru. Betul. Mudah-mudahan setelah podcast ini kita menjadi semakin hits ya. Jadi semakin bisa membedakan mana Bu Dini dengan Bu Diah. Jadi kalau Bu Diah tuh yang ini. Kalau Bu Dini yang agak ini. Jangan pun di kalangan siswa ya Bu Dini ya, di kalangan guru-guru pun. Oh iya masih sama. Mana Bu Dini, mana Bu Diah. Satu lagi. Ya, mana Bu Anis. Mana Bu Anis. Tapi nggak apa-apa ya, kan tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi betul. Sekarang kenalan lagi. Nih yang ini Bu Diah, yang ini ya. Bu Dini. Oke gitu. Jadi tadi kita guru apa Bu Diah? Iya, jadi kita di sini adalah sebagai apa? Guru BK atau guru bimbingan dan konseling. Kalau di guru BK kita punya jargon ya. Punya jargon. Oke, gimana jargonnya Bu Diah? Kalau saya bilang sahabat BK, nah jawabannya nanti Bu Diah jawab apa? Salam BK ceria. Harus ceria dong ya. Tentunya dengan wajah yang sangat ceria ya. Oke. Coba yang di sini juga ikutan ya jargon kita. Yang ada di rumah juga ikutan ya. Yang ngedenger juga deh. Ya, oke. Sahabat BK, salam BK ceria. Oke. Ngomong-ngomong soal ceria Bu Diah, kenapa kita harus selalu ceria? Oke, karena kalau di BK prinsipnya kita harus selalu ceria, nggak boleh sedih. Iya, ya betul, seperti itu. Betul. Jadi jangan sampai menunjukkan muka yang cemberut. Gitu. Kalaupun cemberut, kalaupun galau, kalaupun sedih, obatnya ada di mana? Di BK. Jadi balik lagi ke BK supaya akhirnya bisa ceria kembali. Itu ya. Oke, baik. Hari ini teman-teman kita mau berbagi ya dengan kalian semua berkaitan dengan apa ya? Kita ngomongin BK aja gitu ya? Iya, tentang BK-an aja deh. Boleh. Oke, apa dulu nih? Tapi sebelum kita merujuk ke BK-nya nih. Iya. Kita kan belum saling mengenal, dalam arti teman-teman di sini mungkin yang denger juga belum tahu nih Bu Dini dari mana sih sebenarnya? Saya dari rumah. Ya, saya juga dari rumah, betul dari rumah ya. Saya aslinya dari Sukabumi Bu Diah. Saya ikut suami ke Banten ya, sekarang alhamdulillah stay di Serang. Sebelumnya saya ngajar di SMK. Kebetulan memang kita sama-sama ya baru masuk tahun 2020 ya Bu Diah ya. 2021 sayang. Oh iya, 2021. Iya, 2021. Ya? Kayaknya saking karena udah deketnya jadi kayak udah lama gitu. Udah lama ya. Padahal ternyata kita baru Januari 2021 kita memang baru bergabung di SMA 3. Kalau saya sebelumnya di SMK. Ya, mulai ngajar saya tuh 2017 memang langsung di SMK. SMA itu memang saya baru pegang tahun ini. Kalau Bu Diah gimana? Sebelumnya saya pernah ngajari di SMP. Beda SMP. Ya. Oh beda. SMP ke SMA. Iya. Nah kalau Bu Dini sendiri kan dari SMK tuh. Nah kalau dari pandangan Bu Dini deh, SMK ke SMA gimana tuh dari keBK-annya? Jadi saya ya. Oke. Nggak apa-apa, saling aja ya. Saling sharing kita. Kalau tadi Bu Diah dari SMP ke SMA. Kalau saya dari SMK ke SMA. Sebetulnya kalau dari usia siswa ya kan memang tidak beda ya, sama ya, masih sama, hanya memang kalau SMK fokusnya di kejuruan gitu ya. Nano sebetulnya rasanya Bu Diah. Nano ya macam-macam. Tapi saya bersyukur karena
Allah kasih saya rezeki untuk masuk di sekolah yang tepat. Bukan membandingkan dari sisi negatif ya. Kalau di SMK saya pikir permasalahannya lebih kompleks, Bu Dia. Ya, permasalahannya lebih kompleks. Terlebih saya itu memegang SMK itu yang jurusannya berkaitan dengan otomotif. Jadi yang urusan yang sepeda motor lah, yang mesin dan lain sebagainya itu saya pegang. Jadi masalah yang timbul pun menurut saya ya lebih kompleks. Karena apalagi gitu ya, di sana itu fokusnya rata-rata kebanyakan laki-laki. Ya, kebanyakan laki-laki. Nah, saat pindah ke SMA itu sebetulnya awal-awal tantangan tersendiri mungkin ya untuk saya ya. Karena ada suasana lain gitu ketika betul, ada suasana lain yang berbeda. Di kelas kita bisa bertemu dengan siswa perempuan yang luar biasa tuh. Di SMA 3 itu perempuannya cantik maksimum. Beda ya. Gurunya juga cantik. Bukan lagi. Cowok-cowoknya juga ganteng-ganteng, siswa-siswanya juga sama. Kenapa saya bisa membedakan kalau permasalahan di SMK lebih kompleks gitu ya, di SMA ini sebetulnya berkaitan dengan waktu juga, Bu Dia. Saya kan baru ya, kalau di sini kan baru. Nah, alhamdulillah sejauh ini sih saya tidak begitu menemukan permasalahan yang luar biasa ekstrim gitu ya, seperti yang sebelumnya gitu. Kalau yang sebelumnya memang ya kan rentan waktu dari 2017 kan lumayan lama gitu ya. Jadi lebih banyak gitu masalah yang timbul gitu. Sejauh ini banyak sekali siswa-siswa tuh yang memberikan kejutan dalam setiap minggunya kalau menurut saya, Bu Dia. Gimana? Kenapa coba? Itu? Kalau saya tuh paling seneng ya di kelas itu, setelah kita melakukan layanan BK di kelas itu, saya selalu kasih mereka oleh-oleh yang berkaitan dengan diri mereka masing-masing. Saya selalu diberikan kejutan setiap minggunya karena mereka selalu memberikan hal yang lain setiap minggunya. Ya, jadi saya tuh pasti aja entah itu dari satu kelas ini, terus besoknya di kelas yang lain gitu ya. Ada hal-hal yang menarik dan antusiasnya tuh luar biasa, lebih ini gitu ya, lebih tinggi gitu. Apalagi berkaitan dengan tugas-tugas yang atau PR nih yang berkaitan dengan menunjukkan minatnya, ya bakatnya, wah luar biasa, keren-keren pokoknya. Ya yang ada di sini tuh kayak gitu. Kalau saya gitu ya perbedaannya. Kalau yang di SMK ya karena mereka mungkin ya concernnya juga untuk lanjut ke kerja kan ya, jelas ada perbedaan gitu ya. Kalau di sini karena memang lanjut ke kuliah gitu, fokusnya di melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi memang jelas berbeda. Alhamdulillah sejauh ini, Bu Diah ya, kita lihat antusias siswa di SMA 3 ini yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu luar biasa. Luar biasa ya, Bu Diah, kita sama-sama ya mengalami itu. Bahkan per bulan Januari ini, per bulan Juli tahun ajaran baru ya, Bu Dia, baru masuk saya berapa pertemuan ya, berarti di awal Agustus sampai hari ini sudah lebih dari 200 siswa yang melakukan konsultasi bimbingan karir loh. Berarti kan antusiasnya luar biasa ya, dari padahal itu nggak disuruh, Bu Dia. Saya tidak pernah memanggil secara ini gitu ya, kamu ini untuk bimbingan, tidak, tapi mereka yang concern ke kita untuk, Bu saya mau konsultasi dan lain sebagainya. Dan menurut saya saat ini tujuan kita mungkin ya, Bu Dia ya, merubah perspektif tentang BK kayaknya mulai berhasil. Ada ya. Ya. Tadinya mungkin di kacamata Bu Dia zaman dulu BK kayak gimana sih? Yang pastinya kacamata Bu Dia zaman dulu nih. Kacamata aku ya. Sebagai siswa apa udah sebagai siswa dulu ya. Kalau sebagai siswa kacamata BK itu kayak gimana sih? Yang saya tahu BK teh kayak serem nggak? Polisi sekolah. Nah, betul. Kayak polisi sekolah. Betul. Yang tugasnya cuman motongin rambut, betul, motongin rok saya, motongin kaos kaki saya. Berarti tadi ada satu poin ya dari Bu Diah, katanya guru BK itu seperti polisi sekolah. Saya setuju dengan itu, Bu Diah. Memang kita agak beda angkatan ya, Bu Diah, tapi nggak terlalu jauh sih kayaknya ya. Sama Bu Diah. Saat itu juga saya berpikir bahwa kayaknya guru BK itu menakutkan gitu. Dan selalu saya tekankan sekarang ke siswa bahwa jangan sampai mereka berpikir bahwa guru BK itu menyeramkan. Secantik ini masa menyeramkan ya. Gitu. Jadi ingin merubah mindset itu dari siswa, dan alhamdulillah mungkinnya pelan-pelan ya, Bu Diah ya, pelan-pelan akhirnya ya
sedikit-sedikit itu bisa terlaksana. Siswa mulai banyak yang berani untuk bertanya, aktif konsultasi gitu. Bahkan yang melakukan bimbingan, ada yang malah minta untuk pertemuan khusus lah gitu ya dengan BK. Kalau saya karena memang mungkin pegang kelas 12 ya Bu Diah ya, jadi banyak pertemuan berkaitan dengan bimbingan karir gitu. Nah itu tadi pengalaman saya, tadi dari SMA ke SMK ya. Dari SMK ke SMA ya. Kalau Bu Diah nih gimana nih dari SMP ke SMA? Gimana nih pengalamannya? Tentunya berbeda ya. SMP ke SMA. Dari peserta didiknya pun berbeda ya. Dari anak SMP kan masih masa peralihan dari masih anak-anak ya, seperti itu. Dan permasalahannya pun sangat berbeda tentunya. Berbeda. Kalau di SMA mungkin lebih fokusnya tadi mereka mau kuliah ya nanti ujung-ujungnya seperti itu. Tapi kalau masih SMP permasalahannya ada masih sepele menurut aku ya, masih sepele. Dalam arti bolos nggak ada. Untuk saat ini ya, untuk saat ini waktu saya mengajar di SMP belum ada yang namanya atau menemukan masalah seperti bolos dan lain sebagainya seperti itu. Mabal kalau bahasa sekarang. Mabal. Saya dulu mabal Bu, bahasanya Bu, mabal. Tapi permasalahannya lebih ke arah motivasi. Motivasi belajar yang memang rendah atau turun seperti itu. Nah, dan melihat dari kondisi sekarang ya tentunya ketika daring itu pun sama di SMA sebenarnya. Karena melihat kondisinya mereka daring kan ya. Jadi kesulitan mengalami berbagai namanya kesulitan baik itu dari medianya ataupun dari diri merekanya sendiri, minatnya seperti itu. Tapi ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. Sebelumnya saya nggak pernah tahu tuh ngurusin anak mau kuliah gimana gitu kan. Pengalaman yang baru ya udah ya. Makanya ketika saya bekerja di sini rasanya gimana ya, kayak hal yang baru, ini tantangan. merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Betul. Yang dimana dalam pikiran saya gimana caranya biar anak-anak SMA 3 tentunya ya yang mau kuliah itu jumlahnya lebih besar dan lebih banyak, apalagi yang lulus 6 PTN. Betul. Nah, gitu kan ya? kita boleh sedikit menyombongkan gak sih? Boleh. Tahun 2021 kemarin ya, SMA Negeri 3 Kota Serang itu menjadi urutan tertinggi nomor 1 sekota Serang, jumlah terbanyak lolos SNMPTN. Ya, jumlahnya sekitar 40 ya. Ya, jumlah kurang lebih segitulah jumlahnya. Dan alhamdulillah Bu Diah berkat kerjasama dari semua pihak, bukan hanya dari BK, dari Wakasek, kurikulum, kepala sekolah, siswanya, wali kelas, guru dan semuanya. Kita semua sama-sama berjuang. Mudah-mudahan sekarang kan bulan November ya, udah masuk November nih. Desember nih udah mulai. Udah mulai lagi mau nge-push ya mungkin untuk ya mudah-mudahan angkatan 2021 berarti ya lolosnya juga bisa lebih banyak, memecahkan rekor baru kembali lagi ya. Itu tadi mungkin ya Bu Diah ya perbedaannya, tapi ya mudah-mudahan lah berangkat dari apapun perbedaannya kita tetap tujuannya sama ya Bu Diah ya, ingin membawa nama bimbingan dan konseling ini menjadi menjadi terkenal karena prestasinya gitu ya, karena memang banyak kadang-kadang mohon maaf mungkin yang orang BK itu kan di rapot nggak ada nilai BK, ada yang seperti itu ya, di rapot ada yang katanya nggak ada angka nilai BK dan lain sebagainya, padahal kan yang mengisi aspek sikap gitu ya dan lain sebagainya itu juga berkaitan dengan BK gitu. Untuk Bu Diah nih, Bu Diah ada pesan nggak nih buat siswa atau buat ya bebas buat semua perangkat sekolah juga yang lagi nonton podcast ini, ada pesan nggak? Silahkan. Oke, kalau pesan saya khusus untuk kelas 11 ya, karena saya mengajar di kelas 11, tentunya tetap semangat untuk belajar ya, karena dimana belajar merupakan investasi yang paling penting. Betul. Ya. Ilmu ya. Ilmu ya, adalah betul. investasi yang sangat penting ya. Nggak berat dibawa kemana-mana ya, Bu Diah ya. Betul. Itu. Nah, selain kelas 11 tadi kan. Untuk kelas 12 nih sebagai guru yang mengajar di kelas itu, bagaimana saya Bu Dini? Kalau saya khususnya untuk kelas 12 ya, saya titip pesan buat teman-teman semua, jangan menjadikan jangan menjadikan sesuatu hal itu menjadi beban gitu.
kelas 12 itu pasti sekarang sedang berada di bawah tekanan ya. Mereka mungkin ada yang dituntut oleh orang tuanya harus lolos di perguruan tinggi ini, atau ada tuntutan dari diri sendiri, mungkin saya harus ada di sini, dan sehingga itu membuat dirinya menjadi banyak penekanan lah. Harapan saya teman-teman semua, siswa khususnya siswa kelas 12, jalani saja, percaya pada kemampuan yang ada di diri kalian ya. Kemudian berikutnya jangan lelah untuk berusaha, belajar, berdoa ya, terutama doa orang tua. Itu yang utama gitu. Jadi jangan dulu merasa terbebani dengan macam-macam hal yang belum tentu terjadi nantinya gitu. Jadi tetap betul tadi harus semangat. Jangan disia-siakan momen ini, walaupun memang ya kita kemarin sedang menghadapi pandemi, tapi ya mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Sekarang tadi itu sudah mulai tatap muka, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Masa SMA ini tidak akan terulang, waktu itu tidak bisa dibeli, jadi tolong nikmati ya prosesnya, ikuti aja alurnya gitu ya. Yuk sekolah yang bener gitu ya, karena nanti ini akan dikenang, SMA 3 itu nanti akan kalian kenang menjadi ya sekolah SMA yang asik pada zamannya gitu ya, yang memberikan kalian bekal lah, untuk bekal kalian gitu. Intinya ya tetap semangat itu ya. Oke, baik Bu Diah, nggak kerasa ya kita dari tadi udah ngobrol berapa jam ya? Udah. Jadi mohon maaf, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Oke, sebelum ditutup saya mau ini dong, yang komen, yang nonton boleh komen di kolom komentar di bawah. Pandangan kalian soal BK kayak gimana sih? Soal BK sekarang BK saat ini kayak gimana? Dan harapan kalian maunya tuh BK-nya tuh kayak gimana sih? Coba di-share di sini untuk evaluasi kita juga ya Bu Diah ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.